pujian ya. Ya Bu. Kasih yang terindah. 1, 2, 3 ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, karena kau pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Raja yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bersatu dalam berdoa. Sebentar lagi kami akan mulai materi pembahasan ini, Bapak. Kiranya Engkau yang menolongi kami agar kami dapat memahami setiap materi yang akan Kau sampaikan. Bapak, kiranya Engkau juga yang memberkati kedua orang tua kami di mana pun ia berada, Engkau yang berkumpul oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kau memberkati setiap pekerjaan orang tua kami, kiranya Engkau jadikan berhasil. Ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Menjadi doaku walaupun kurang sempurna, tapi sempurnakanlah di hadapan Tuhan dalam Yesus Juru Selamat manusia. Haleluya. Amin. Anak-anak, di sini kita akan belajar tentang materi pembatasan. Ada yang tahu pengertian materi pembelajaran? Sini Ibu akan menjelaskan secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar dan kompetensi yang ditetapkan. Ada 5 jenis-jenis materi pembelajaran. Ada yang tahu? Iya. Yang pertama ada fakta. Fakta adalah yaitu segala hal yang berwujud kenyataan, kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama komponen, suatu benda, dan sebagainya. Contohnya, dalam mata pembelajaran sejarah, peristiwa sekitar proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembukaan pemerintahan Indonesia. Yang kedua ada konsep. Konsep yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi dalam mata pembelajaran biologi.
pengertian ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Contohnya, sebagai sumber plasma nutfah, usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia secara situ, dan sebagainya. Yang ketiga, ada prinsip. Prinsip yaitu berupa hal-hal utama pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, paradigma, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contohnya, dalam mata pelajaran fisika, hukum Newton tentang gerak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gesekan statis dan gesekan kinetis, dan sebagainya. Yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi dalam pengertian ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Contohnya, sebagai sumber plasma nutfah, usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia secara situ, dan sebagainya. Yang ketiga, ada prinsip. Prinsip yaitu berupa hal-hal utama pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, paradigma, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contohnya, dalam mata pelajaran fisika, hukum Newton tentang gerak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gesekan statis dan gesekan kinetis, dan sebagainya. Yang keempat ada prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contoh dalam mata pelajaran fisik, langkah-langkah mengakses internet, trik dan strategi penggunaan web, brosur, dan sebagainya. Yang kelima ada sikap. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja. Contohnya dalam mata pembelajaran geografi, pemanfaatan lingkungan hidup dan pengembangan pelajaran, yaitu pengertian lingkungan, komponen ekosistem lingkungan dan hidup sebagai sumber daya pembelajaran berkelanjutan. Ada 5 tadi jenis-jenis materi pembelajaran apa aja? Tidak tahu. Prosedur, konsep. Yang pertama, fakta. Yang kedua, konsep. Ketiga, ini 5 prinsip-prinsip jenis-jenis materi pembelajaran.
Udah ada, Bu. Yang pertama itu relevansi, yang kedua konsistensi, dan yang ketiga kecukupan. Relevansi atau adalah materi pembelajaran, hendaknya relevansi dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Yang kedua konsistensi, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga dikuasai peserta didik. Yang